Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mewawancarai tentang perundungan di sekolah SMA Taman Siswa. Mari ikuti kami. Sebelum itu kita bahas dulu ya apa itu perundungan. Pasti kalian pernah ya mendengar kasus bullying, baik yang sedang viral di media sosial atau bahkan di sekolah kalian sendiri. Dalam bahasa Indonesia, bullying disebut dengan perundungan. Apa itu bullying? Bullying adalah tindakan yang secara sengaja dan berulang-ulang dengan tujuan untuk merendahkan, merugikan, atau menyakiti orang lain. Pelaku dan korban bullying biasanya memiliki ketimpangan posisi, di mana pelaku yang lebih kuasa atau lebih kuat membuli korban yang lebih lemah atau tidak berdaya. Siapa saja yang rentan menjadi korban bullying? Seseorang yang terlihat paling berbeda di antara orang-orang di sekitarnya umumnya lebih rentan menjadi korban bullying. Hal ini dapat dikaitkan pada 1. Kondisi fisik. Misalnya, anak berkebutuhan khusus, terlalu kurus atau gemuk, warna kulit, bentuk rambut, atau penampilan yang berbeda, dianggap cantik atau jelek. 2. Kepribadian. Misalnya, suka menyendiri, pemalu, atau kurang percaya diri. 3. Kondisi akademik. Misalnya, dianggap paling bodoh atau paling pintar. 4. Status ekonomi atau sosial. Misalnya, paling miskin, paling kaya, atau paling populer. Dan 5. Termasuk golongan minoritas. Misalnya, berbeda etnik, budaya, bahasa, maupun agama. Sementara itu, penyebab seseorang menjadi pelaku bullying pun bermacam-macam. Di antaranya, pernah menjadi korban bullying dan merasa ingin balas dendam, merasa iri, kalah saing, atau marah dengan korban, kurang mendapatkan perhatian atau kasih sayang dari keluarga, agar dapat diterima dalam grup atau kelompok tertentu, atau belum terbiasa menerima perbedaan di sekitarnya. Selain berpotensi menjadi korban dan pelaku bullying, seseorang juga mungkin menjadi saksi dari tindakan bullying. Saksi yang tidak berani melaporkan kasus bullying umumnya karena pelaku adalah temannya sendiri, takut menjadi sasaran bullying berikutnya, ataupun malas terlibat. Bullying dapat terjadi di mana saja, misalnya di lingkungan rumah, sekolah, maupun di media sosial. Apa saja yang termasuk bentuk-bentuk bullying? Bullying verbal adalah tindakan bullying dengan menggunakan ucapan atau kata-kata. Contohnya, memanggil dengan julukan yang tidak baik, mengejek bentuk fisik atau badan korban, atau bahkan mengancam korban. Selanjutnya, bullying fisik adalah bullying yang diikuti dengan tindakan kekerasan fisik. Contohnya memukul, menendang, memalak, atau lainnya. Ada juga bullying sosial yang dilakukan di belakang korbannya. Contohnya, pelaku menyebarkan gosip atau fitnah tentang korban, hingga korban dikucilkan atau diabaikan oleh lingkungannya. Di era teknologi dan internet seperti sekarang, bullying juga dapat terjadi secara tidak langsung melalui dunia maya, yang disebut dengan cyberbullying. Cyberbullying dapat terjadi melalui pesan pribadi, kolom komentar di media sosial, forum online, atau bahkan interaksi dalam game online. Komentar tersebut dapat berisi hinaan, intimidasi, maupun fitnah. Adanya dunia maya membuat tindakan bullying menjadi semakin mudah. Mengapa? Cyberbullying dapat terjadi sepanjang waktu selama pelaku memiliki akses internet. Pelaku juga tidak perlu repot-repot bertemu langsung dengan korban, cukup ketik atau posting melalui handphone. Pelaku cyberbullying juga tidak terbatas pada orang di sekitar korban. Netizen atau orang asing pun bisa ikut-ikutan membuli korban.
Ditambah lagi, adanya fitur anonim membuat pelaku menjadi semakin leluasa dan berani untuk melakukan bullying. Korban dari bullying dapat menjadi minder, kehilangan kepercayaan diri, atau trauma, sehingga cenderung menarik diri dari pergaulan atau kesulitan berinteraksi dengan orang lain. Selain itu, rasa cemas, depresi, sampai keinginan untuk bunuh diri juga mungkin dirasakan oleh korban bullying. Selain dampak pada mental, korban bullying fisik juga mengalami dampak pada kondisi tubuhnya, seperti adanya bekas luka, kerusakan organ, sampai yang paling parah adalah kematian. Saksi dari bullying juga mungkin mengalami perasaan yang tidak nyaman, rasa bersalah, atau kecemasan akan menjadi korban selanjutnya. Sebagai pelajar Pancasila, yuk stop bullying di lingkungan sekolah. Jangan menjadi pelaku bullying, karena itu hanya merugikan dirimu sendiri. Coba pikirkan jika kalian yang menjadi korbannya. Bagaimana rasanya? Pasti nggak enak kan? Jika kamu menjadi korban ataupun saksi bullying, jangan takut untuk melapor kepada guru ataupun orang tua ya. Sekarang ikuti kami untuk wawancara yuk. Apakah Sinta pernah jadi pembuli dan korban bully? Saya pernah ngerasain dua-duanya Kak, jadi pelaku atau korban. Dari situ saya belajar bahwa membuli tidak ada gunanya. Saya belajar menjadi orang yang bisa bikin suasana sekolah aman dan saling menghargai. Terima kasih. Sinta, apa yang kamu lakukan jika temanmu dibully? Jangan membahas kekerasan, laporkan saja ke pihak sekolah, wali kelas, atau guru. Nah, di sini kita mau wawancarai Bapak Wali kelas 11 IPS. Izin ya Pak. Nah, gini Pak. Kan kemarin kami udah observasi nih Pak, datang ke kelas. Dan di kelas ini kami udah nanya-nanyai tentang, kami udah menjelaskan apa itu perundungan, terus udah saling tanya jawab gitu ya kan Pak. Di sini kami mau wawancarai Bapak, mau nanya kayak tentang apakah di SMA Taman Siswa ini pernah terjadi kasus perundungan antar siswa gitu Pak? Itu pernah terjadi, tapi hanya sebatas kayak menilai negatif fisik ya, kayak misalnya kamu gembrot kayak atau apa gitu sebenarnya, itu seperti itu aja sih, belum kalau yang terlalu fatal kayak sampai pemukulan atau Fisik pembulian gitu. fisik yang melukai fisik siswa antar siswa, itu belum ada yang pernah terjadi. Ini pembulian psikis saja yang terjadi di sini. Lantas Pak, perundungan seperti apa yang sering terjadinya gitu? Ya sampai saat ini baru itu aja sih, belum ada sampai yang kayak kenakalan kayak berantem apa gitu, dikeroyok, belum pernah terjadi. Jadi Pak, kayak mana pihak sekolah ini menangani kasus tersebut gitu? Yang pertama, kita kan sudah selalu ada edukasi tentang pembulian ya, bahkan sudah kita jelaskan juga undang-undang ya perlindungan anak itu tentang perundungan juga kita sudah jelaskan ke siswa-siswa semua bahwasannya perundungan itu bisa dikenai sanksi pidana. Sudah kita kasih juga, namun ya namanya remaja ya pasti ada juga terjadi, cuma ya hanya sebatas pembulian psikis lah, perundungan psikis nggak sampai menyakiti lah, menyakiti fisik dia, sampai ada melukai yang jadi ya, korban belum gitu ada. kan? Di penanganannya seperti itu yang pertama. Yang kedua, kami panggil pihak orang tua untuk mengedukasi sama-sama, memberi pengarahan ke anak, dan ya alhamdulillah anaknya sudah mengerti, dan itu hanya terjadi sekali dan terakhir sampai saat ini, sampai ajaran baru 2024 sampai 2025 ini belum ada lagi kejadian. Itu kemarin 2024 kejadiannya. Oh iya, berarti itu kayak udah jadi pelajaran lah ya kan? Iya, cukup sekali nih aja Iya. gitu ya kan. Ya udah, terima kasih ya Pak. Iya. Ya, semoga di semua SMA Taman Siswa ini tidak akan terjadi lagi, dan itu menjadi yang terakhir gitu ya kan Pak. Jangan sampai ada terjadi kayak pembunuhan apa Ya, segala macam. mudah-mudahan ya, jangan Pak. sampai menuju belum menjadi. Iya. Makasih ya Pak. Iya, iya. Baik, di sini kami sudah mewawancarai dari siswa kelas 11 IPA oleh Sinta bahwasanya pembulian itu tidak diperkenankan di sekolah. Baik, terima kasih. Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
find your way, and the vibe is feeling strong. And what's small turn to a friendship turn to a bond, and that bond will never be broken. The love will never get lost. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn, and that line is what we reach. So remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you gon' be with me for the last ride.